Salam sejahtera untuk kita semua, umat-umat Tuhan dimanapun berada. Saat ini saya akan membagikan ringkasan atau rangkuman daripada pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini dengan judul harga daripada istirahat. Bagi sebagian orang, istirahat itu sangat mahal. Di tengah-tengah kesibukan dan beban hidup, pekerjaan, dan tekanan-tekanan psikologis, dan banyak yang lain yang kita alami di dalam hidup kita, membuat kita kelelahan. Dan kadang-kadang kita tidak punya waktu istirahat. Untuk mencari istirahat yang tenang, yang damai, seringkali sulit kita mendapatkannya, dan bahkan ada harga yang kita harus bayar untuk itu. Nah, seperti apa pelajaran kita minggu ini? Mari kita ikuti pelajaran ringkasan pada saat ini. Nah, di ayat inti kita dalam Mazmur 51 ayat 12 dikatakan, "Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Nah, apa yang ingin ditekankan di dalam ayat hafalan ini adalah adanya beban, tekanan, kelelahan di dalam diri, khususnya dalam hal ini adalah Raja Daud, oleh karena tekanan dosa, ya, beban dosa yang menekan akan kehidupannya. Lalu apa yang dikatakan di dalam ayat ini, Mazmur 32 ayat 3-4, dia bilang, "Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku. Dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas." Jadi, ini adalah perasaan-perasaan yang diderita oleh Raja Daud, satu kondisi yang membuat seluruh hidupnya, tubuhnya itu menjadi tidak berdaya. Karena apa? Karena dosa. Nah, jadi barangkali ini juga yang kita alami dalam hidup. Kita menjadi lesu, kita tertekan, sumsum kita menjadi kering oleh keadaan. Nah, apa yang membuat semua ini terjadi adalah karena dosa. Dosa merenggut istirahat, ketenangan di dalam hidup kita. Nah, untuk mendapatkan kembali ketenangan, istirahat dalam batin, itu harganya adalah pertobatan. Jadi kita tinggalkan dosa itu, kemudian kita bertobat di Mazmur 32 ayat 5. Jadi kisah pertobatan Daud adalah salah satu contoh yang bisa kita lihat bagaimana dia meninggalkan dosanya. Nanti kita bisa baca di ayat-ayat ini, di 2 Samuel 11, 2 Samuel 12 ayat 1-3, bahwa dia mengungkapkan betapa dia berdosa. "Aku telah berdosa, apa yang harus kulakukan? Apakah saya harus menyembunyikannya, ataukah saya mengakuinya?" Dan Daud memilih untuk apa? Mengakuinya. Ya, membuka semua, sehingga dia mendapatkan ketenangan. Jadi dosa itu harus diakui kepada siapa? Kepada Tuhan,
supaya kita diampuni dan kita bebas dari apa? Dari beban dan tekanan dosa. Kita bisa beristirahat dalam Kristus, dalam damai. Nah, walaupun demikian tentu ada akibat-akibat dosa ya yang kita lakukan itu. Semua ada konsekuensinya dan Daud menerima konsekuensi itu, tetapi di balik semua itu ada berkat. Dia memiliki hati baru, dia memiliki kata-kata yang baru, ya. Semua diperbaharui. Memang dosa itu mendatangkan konsekuensi. Itu resiko. Tetapi tidak mengapa kita harus tanggung resikonya. Yang penting setelah itu hasilnya hati yang baru, kata-kata yang baru, itu yang apa? Yang harus kita lihat dan akan dinikmati. Lalu berikutnya menyembunyikan dosa. 2 Samuel pasal 11 ayat 27. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Jadi dosa Daud itu kita tahu dosanya apa? Itu jahat di mata Tuhan. Ya. Kejatuhan Daud adalah akibat-akibat dari serangkaian kesalahannya, ya. Ya, ini serangkaian kesalahan Daud. Misalnya dia tidak memenuhi tugasnya di ayat 1, ya, dia lalai. Dia memilih untuk mengisi waktunya dengan hal-hal yang tidak produktif. Kemudian tidak berpaling, tapi menikmati pencobaan itu. Waktu dilihat ada pencobaan istri Uria itu sedang mandi, dia menikmatinya. Dia tidak berpaling dari sana. Tetapi kemudian merasuk ke dalam pikirannya. Dan dia mulai mencari cara bagaimana untuk memenuhi keinginan itu, hasrat itu. Lalu di ayat 4, akhirnya sampai kepada tindakan, yaitu apa? Melakukan dosa di ayat yang keempat. Nah, itu adalah serangkaian dosa Daud. Nah, pertama, setelah dia berbuat dosa itu, dia berusaha untuk mencoba menyembunyikan dan mengelabui orang, ya. Ayat 5-12. Seolah-olah gak ada yang terjadi apa-apa. Seolah-olah semuanya baik-baik saja. Lalu kemudian dia merancang strategi untuk apa? Menempatkan Uria pada posisi berbahaya. Dia buat mabuk. Kemudian diatur rencana siasat pembunuhan. Lalu dia mencoba untuk menyembunyikan dosanya dengan menikahi Batseba, ya. Jadi inilah rencana yang disusun oleh Daud. Tetapi kemudian Nabi Nathan datang untuk memberitahukan bahwa apa yang dibuat itu adalah salah. Nathan masuk, ya, dan menyatakan lewat sebuah perumpamaan. Daud mengerti apa yang disampaikan oleh Nathan itu. Kemudian berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Jadi saat itu Daud menyadari dia telah berdosa. Ya. Nah, Tuhan berdiam diri, Tuhan bereaksi terhadap dosa Daud yang terang-terangan dengan mengutus Nabi Nathan. Jadi Tuhan ingin menyadarkan Daud bahwa apa yang dia buat itu adalah salah. Tidak boleh apa? Terlalu kemudian jauh menyimpang. Nah, lewat Nabi Nathan menceritakan perumpamaan, dia membangkitkan rasa keadilan dan pengalamannya sebagai seorang gembala. Nah, yang pasti di sini bahwa di Mazmur 51:4 pertobatan Daud melampaui perasaan bersalah atas dosanya terhadap Uria dan Batseba. Memang dosanya besar, ya, menjijikan, tapi pertobatannya jauh lebih besar daripada dosanya, dikatakan. Ia sadar bahwa ia telah berdosa terhadap Tuhan dan dia tinggalkan.
Nah, jadi ketika kita berbuat dosa, ya itu menyakiti Tuhan dan menancapkan paku lain ke tiang salib yang mengarah ke surga di Golgota. Tapi syukurlah bahwa pengorbanan Yesus itu kita memperoleh tanggapan langsung terhadap pertobatan sejati. Jadi kalaupun kita jatuh dalam dosa, ketika kita bertobat kembali meninggalkan dosa lama itu, Tuhan telah apa? Menjauhkan dosamu itu. Jadi ada kabar baik bagi kita yang apa? Yang hidup dalam dosa, bahwa ada pengharapan, pengampunan, ada damai, ada istirahat yang sejati dalam Tuhan. Nah, yang pasti bahwa setiap dosa itu mendatangkan konsekuensi, akibat dosa. Sekalipun Tuhan telah mengampuni kita, tapi akibat itu harus dipikul, tidak turut lepas. Jadi akibatnya itu harus berjalan, konsekuensi berjalan, pengampunan berjalan, tapi konsekuensi juga Pak, terus akan dialami, dirasakan. Nah, 2 Samuel 12:6, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena dia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Nah, ini yang disampaikan oleh Nathan. Konsekuensi apa dari kesalahan itu sendiri? Sebuah perumpamaan di sini. Nah, Daud memang langsung diampuni Tuhan. Namun akibat dosa itu terus berjalan, harus dirasakan oleh Daud. Ya, Daud menerima hukuman dengan apa? Kehilangan 4 putranya. Inilah konsekuensi. Ya, putra pertama dari Batseba, Amnon, Absalom, dan Adonia. Ya, satu kondisi yang menyedihkan itu dalam sebuah keluarga seperti Daud. Nah, jadi kalau dosa itu punya konsekuensi, harus dialami, itu hal-hal yang mendatangkan akibat dan itu menyakitkan. Tapi sebaliknya juga pertobatan juga memiliki konsekuensi. Ada konsekuensinya, tapi konsekuensinya berkat ya. Daud mendapatkan kembali. Ya, apa yang didapatkan? Dia bilang di Mazmur 51:12, kegirangan karena selamat yang daripadamu. Jadi kembali semangatnya, ya, sukacitanya diberikan Tuhan kepadanya. Beban dosa itu enggak ada lagi. Karena apa? Tuhan telah mengampuninya. Tuhan mengampuni seorang pezina, penipu, dan pembunuh. Jadi tidakkah ia juga mengampuni kita? Sama. Kasih karunia Tuhan begitu besar, sehingga ia selalu bersedia untuk apa? Mengampuni kita berapapun besarnya dosa kita. Oh, kabar baik, good news. Nah, lalu apa yang terjadi waktu kita bertobat? Sebuah hati baru diberikan. Dia bilang di ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi hati yang jahat digantikan dengan hati yang baru. Maka hati yang jahat, motif-motif yang tidak benar tidak mendapat tempat di mana? Di hati kita. Dan itulah permohonan Daud, agar Tuhan menghapus dosa-dosanya, menyucikannya, dan mengubah pikiran dan hatinya. Jadi sekarang dia tidak lagi boleh mengandalkan dirinya lagi. Kekuasaannya, kerajaannya, tongkat kuasa yang dimiliki. Ya. Dengan demikian ada keselamatan, sukacita, kebahagiaan sejati karena mengandalkan Tuhan. Mengandalkan diri itu kita akan KO, ya. Mengandalkan Tuhan akan oke. Itu adalah rumusnya. Nah, dalam hal ini Roh Kudus yang dapat mengubah hati kita. Dia menuntun kita kepada pengudusan, menjadikan kita baru, menguatkan kita untuk mengalahkan pencobaan, dan apa? Memberi kita istirahat. Ya. Nah, selain hati baru, kata-kata baru juga, karena apa yang ada keluar dari hati, dari mulut itu, kata-kata yang keluar itu dari hati asalnya. Jadi hati dulu, kalau sudah baru hatinya, maka apa? Kata-katanya pun baru.
Kalau kata-katanya masih kata-kata yang lama, berarti hatinya belum baru. Itu sejalan ya, hati yang baru dengan kata-kata yang baru. Nah, apa yang dikatakan di sini dalam Mazmur 51:15, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ya, jadi dia akan menceritakan bagaimana dosa itu pahit ya. Supaya orang apa? Yang belum melakukan pelanggaran itu, dosa itu, ya kembali kepada Tuhan ya. Daud merasa malu akan dosanya. Dia tidak melupakan noda dalam kisah hidupnya. Namun ada sesuatu yang lebih besar dari rasa malu itu. Apa itu? Pengampunan. Ya, itu mengalahkan daripada rasa malu. Dia tidak dapat tinggal diam. Ya, ayat 17. Dia harus memperingatkan orang lain agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan mereka harus tahu bahwa Allah bersedia mengampuni mereka jika mereka telah berbuat dosa. Jadi sebagai orang yang telah menjalani kehidupan yang penuh dosa, sekarang dia mengerti betapa pahitnya dosa itu, maka dia mengajar orang supaya tidak mengulangi pengalamannya. Cukuplah apa? Dia saja akan begitu. Nah, maka ini adalah satu rahasia. 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi berapapun dosa kita besarnya, Tuhan itu adil setia mengampuni kita. Itu adalah satu kabar baik untuk kita. Nah, pengampunan Allah tidak semata-mata suatu tindakan yang berkaitan dengan pengadilan yang olehnya Ia membebaskan kita dari penghukuman. Itu bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga pengeluaran dari dosa adalah luapan kasih yang menebus dan mengubah hati. Inilah pengampunan Allah. Jadi bukan hanya semata-mata tindakan yang berkaitan dengan pengadilan, menghukuman, konsekuensi, ya, tapi juga adalah kita dikeluarkan dari dosa, bukan lagi orang berdosa. Jadi ada kasih, luapan kasih Yesus yang apa? Mengubah hati kita. Sehingga hidup lama itu tidak lagi. Jadi inilah istirahat dalam siapa? Dalam Tuhan, dan inilah harga daripada istirahat itu. Yaitu apa? Ada konsekuensi yang kita harus jalani, akibat-akibat yang sangat menyedihkan, ya, tetapi ada berkat untuk apa? Untuk pertobatan dalam hidup. Ya, karena itu, ya mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berpaling kepadanya dan menerima pengampunannya. Demikian ringkasan sekolah sahabat kita. Tuhan kiranya yang berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya pelajaran ini menjadi berkat dan mendorong kami untuk mau datang kepada Tuhan dan mendapatkan istirahat baik dalam Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Amin.